Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pendampingan kelima, saya dan Bu Widya akan mewawancarai Ibu dengan Bu Entin sebagai wakil kepala sekolah di SMA 1 Cikalong Wetan. Oke, gimana sehatnya Bu? Alhamdulillah, Oke, kabar baik. kita mau ngobrol-ngobrol sebentar ya Bu ya? Oke. Oke, Diskusi sedikit ya Bu iya. yang akan kita sedikit bicarakan di sini ya. Yang Silakan pertama Bu Wid. ada 4 poin ya. Bagaimana nih respon kepala sekolah terhadap CGP dalam menemukan atau mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah mengenai visi misi sekolah. Baik, di sini mengenai respon kepala sekolah ya. Alhamdulillah selama ini sangat luar biasa, sangat positif sekali respon kepala sekolah terhadap program CGP ini. Karena terus terang dengan adanya CGP di sini menjadikan suatu visi misi itu terwujud dengan nyata gitu. Jadi visi misi yang ada di sekolah kita diantaranya adalah yang berbasis budaya, berkarakter. Nah, itu ternyata bisa diwujudkan melalui program dari CGP. Nah, salah satu langkah nyatanya adalah yang paling nyata gitu, yang paling kami rasakan adalah melalui program project gitu. Project Diantaranya profil pelajar Pancasila itu ya Bu ya? profil pelajar Pancasila. Jadi kesimpulannya sangat luar biasa positifnya dukungan dari kepala sekolah. Itu. Apa contohnya yang dijalankan dalam profil pelajar Pancasila itu dalam budaya lokal, aspek lokalnya apa yang dikembangkan Bu? Di antaranya adalah melaksanakan program silih asih, silih asah, silih asuh, mantan itu di antaranya. Kemudian membudayakan juga 5S ya. Sapa, salam, sapa, senyum, sopan dan santun. Nah, di antaranya itu. Karena terus terang kami ada di daerah yang notabene latar belakang dari peserta didiknya sangat luar biasa, bervariasi. Nah, mudah-mudahan dengan salah satu program itu kita bisa mewujudkan yang berbudaya lokal tadi. Ya, baik. Pertanyaan yang kedua ini ya. Bagaimana nih respon warga sekolah lain terhadap CGP mengenai visi misi sekolah tersebut? Program dari CGP ini sangat didukung sekali ya. Kami sebagai warga sekolah diantaranya sangat mendukung luar biasa terhadap dengan adanya program CGP ini. Ini dibuktikan dengan adanya dukungan dari kami lah, diantaranya kami belajar bersama, diantaranya belajar bersama mengenai apa yang ada di program CGP ini kami terapkan bersama-sama. Kemudian berbagi lah selalu, karena dengan adanya program CGP ini luar biasa ya pengaruh terhadap kami juga, terhadap kami yang bukan guru penggerak gitu, sangat luar biasa positifnya. Jadi kami, kalau saya masih muda mungkin ingin karena terhambat dengan umur kemarin ya tidak bisa mengikuti, kayaknya pingin. Alhamdulillah sekarang pun dibuktikan dengan banyaknya yang mengikuti untuk seleksi CGP yang berikutnya gitu. Itu sangat luar biasa karena kami merasakan diantaranya bisa berbagi ilmu ya dalam hal pembelajaran, artinya dalam menyiapkan segala sesuatu untuk pembelajaran biar kami pingin seperti program penggerak. Nah, alhamdulillah sekali lagi guru-guru penggerak ini memberikan suatu awan yang positif sekali terhadap warga sekolah ini dalam segala hal. Nah, itu Pak diantaranya luar biasa. Itu respon dari internal, dari warga ya, internal. ya. Kalau misalkan dari luar Bu, ada nggak yang misalnya sekolah lain itu melakukan apresiasi ke sekolah ini atau misalkan studi banding lah? Iya. Alhamdulillah ya Pak, tadi dari internal termasuk dari siswa juga Pak sangat luar biasa antusias. Beda ya di kelas saya mengajar yang bukan ada program ini dengan yang sekarang gitu, luar biasa dari internal juga. Nah, dari luar juga kalau sekarang alhamdulillah sih begitu positif juga dari luar karena mereka ternyata ingin juga belajar. Jadi makanya nanti ada kami sudah dikunjungi oleh beberapa sekolah untuk studi banding Pak. Ya, alhamdulillah. Nah, sehingga ada yang masih baru lewat telepon, baru nanya-nanya secara lisan gitu, tapi belum datang ke sekolah. Artinya
masyarakat di lingkungan kami juga kayaknya sangat-sangat positif sekali responnya terhadap dengan adanya program guru penggerak ini, sekolah penggerak ini gitu Pak. Berarti Gitu. nyambung ya, program guru penggerak dengan Betul. sekolah penggerak ini nyambung, Nyambung termasuk sekali, nyambung menjadi sekali. rujukan sekolah lain ya. Menjadi apa ya, kayak pilot project Oh, mungkin ya, iya, iya, iya. dibilang pilot project untuk sekolah lain. Sebagai contoh Mudah-mudahan kami bisa mengemban amanah itu dengan dukungan dari kepala sekolah, kemudian semua warga sekolah dan semua warga yang ada di lingkungan sekolah ini, di luar sekolah. Jika boleh tahu Bu, sekolah yang sudah datang ke sini dari mana aja Bu? Kalau yang sudah datang secara resmi ya sudah mengunjungi kami baru SMA Negeri 1 Cipatat. Oh, Nah, iya. besok insya Allah dari Gunung Halu sama dari guru-guru dari SMA Negeri 1 Cipendei akan hadir di sekolah kami untuk studi banding Pak. Dan melihat yang swasta juga di sekitar ini memang secara tertulis belum Pak, tetapi kalau lewat telepon sudah nanya-nanya bagaimana kami bisa nggak studi banding untuk hadir di SMA Negeri 1 Cikalongwetan ini. Insya Allah Pak kayaknya akan lebih banyak lagi untuk yang melakukan studi banding ya, mudah-mudahan kami bisa melayani apa yang mereka inginkan ya Pak, bisa berbagi lah dalam segala hal gitu, berbagi praktik baiknya gitu. di SMA 1 Cikalongwetan. Baik, yang ketiga ini Bu ya, apa nih pertimbangan kepala sekolah terhadap CGP dalam menentukan sumber daya sekolah, terutama mengenai dengan visi dan misi sekolah? Sumber daya sekolah ya. Ya berbalik lagi karena dasar kami adalah variasi sekali ya Bu ya, stakeholder ini termasuk peserta didik yang ada di SMA Negeri Cikalongwetan ini tentunya berbudaya ingin menggali kearifan lokal ya diantaranya. Nah itu sehingga di situ dalam visi itu ada berbasis budaya ya, berbasis budaya. Nah mudah-mudahan pertimbangan melalui program CGP ini bisa terwujud secara nyata gitu ya, diantaranya melalui salah satunya mungkin kegiatan proyek tadi Bu. Dengan proyek tadi kita bisa mengembangkan visi misi lebih nyata gitu. Jadi dengan pertimbangan berbudaya lokal tadi kita bisa merekrut dari potensi yang ada gitu melalui visi misi ini. Kalau boleh tahu Bu, proyek Ya. apa saja nih yang sudah diadakan di SMA? Sudah ada 3 proyek ya, yang pertama itu tentang pengaruh teknologi di lingkungan masyarakat. Nah sehingga keberadaan siswa-siswi tersebut pada saat itu ada penelitian dan di aksi nyatanya adalah membuat suatu kayak karya tulis ilmiah. Kemudian itu disidangkan, kami membimbing dari A sampai Z seperti halnya bagaimana tugas akhir di kuliah gitu. Nah minimal seperti itu. Pada saat tugas akhirnya adalah kita menguji apa yang mereka tulis. Ya alhamdulillah itu sudah berjalan lancar. Nah kemudian yang kedua adalah tentang proyek mengenai sampah. Jadi karena terus terang ini SMA yang besar gitu ya, ternyata salah satunya adalah jadi masalah adalah sampah. Nah di situ kami membuat temanya adalah berbasis lingkungan, jadi pengolahan sampah. Jadi siswa diharapkan nanti bisa memilah-milah sampah, mana yang bisa didaur ulang, mana yang tidak, mana organik dan anorganik. Jadi dibekali dari pengetahuan sampah, berbagai macam sampah, bagaimana pengolahan sampah, sampai akhirnya membuat suatu karya dari sampah. Nah jadi kita waktu itu proyeknya adalah yang bisa didaur ulang. Jadi sampah yang didaur ulang jadi menjadi berbagai bahan yang bisa digunakan. Di antaranya mungkin bisa dilihat nanti hasilnya, ada yang dibuat vas bunga, ada yang tas, ada yang tempat minum dimanfaatkan. Jadi semua proyek itu sekali lagi intinya adalah terhadap lingkungan, ada kepedulian terhadap lingkungan. Kemudian proyek yang ketiga kemarin ada bertemakan kepada boiling sekolah, stop boiling. Jadi dengan di mana siswa di situ membuat satu karya. Ada yang karena kita memang dibatasi ya Bu ya, biar dengan waktu yang sangat mepet kita batasi, temanya adalah stop boiling, sehingga anak-anak hanya mempersembahkan, ada yang lewat musikalisasi puisi, kemudian yang kedua ada yang lewat film pendek, kemudian ada yang drama ya kabaret.
Nah itu alhamdulillah dengan proyek itu bisa berjalan lancar, dan kami sebagai guru ya, walaupun saya bukan guru penggerak, mungkin secara keseluruhan bahwa ternyata dengan proyek itu sangat sangat luar biasa menerapkan semua profil pelajar Pancasila di dalam kehidupan nyata. Jadi insya Allah dengan proyek akan lebih mudah dipahami oleh siswa, mudah diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Itu sangat secara pribadi, secara intansi kami adalah sangat apresiasi sekali dengan adanya program proyek ini, karena ternyata bisa mengaktualisasikan gitu kan apa yang dimiliki oleh siswa, dan diantaranya bisa mengaplikasikan semua nanti dalam kehidupan sehari-hari. Nah itu Pak yang itu. Oke Bu, seperti apa Bu peran CGP dalam pengelolaan proyek profil pelajar Pancasila ini, seperti Pak Wandi, Bu Lintang, Pak Yudi, Pak Indra, Pak Irfan, seperti apa Bu? Ya alhamdulillah itu peranannya sangat luar biasa. Tanpa CGP kayaknya mungkin kami akan agak ngatong ya Pak ya. Tapi alhamdulillah mereka adalah sebagai kalau di dalam driver lah kalau di dalam itu Mbak. Jadi mereka yang memimpin kami dari mulai A sampai Z gitu. Kami yang bukan CGP itu diarahkan, dipimpin oleh mereka yang menggerakkan ya, gitu. betul-betul memang bergerak dan menggerakkan, betul-betul mereka itu sebagai penggerak dan menggerakkan kami sebagai yang bukan penggerak. Nah akhirnya menjadi suatu harmonisasi kita luar biasa gitu. Jadi dengan kerjasama yang solid gitu, terwujudlah suatu proyek yang alhamdulillah dikatakan ya sukses lah gitu. Tanpa mereka kayaknya kami ngatong sekali lagi mungkin kami bagaimana gitu ya. Tapi alhamdulillah dengan arahan, dengan berbaginya mereka, bagaimana dari mulai membuat A sampai Z-nya persiapan itu luar biasa sekali. Kami selalu bekerja sama. Jadi kita dibentuk kepanitiaan, mereka lah yang menjadi pilot projectnya gitu. Jadi mereka yang mengarahkan kami, membimbing sampai, jadi bukan hanya tunjuk istilahnya tapi turun bersama, bekerja bersama-sama untuk mewujudkan semua proyek ini. Alhamdulillah itu seperti. Jadi saya sekali lagi apresiasi sekali terhadap mereka yang calon guru penggerak, subhanallah, tanggung jawab, kemudian bisa berbagi dengan yang lain, tidak melihat ini bagi si A, si Z dan sebagainya, tidak melihat golongan dan sebagainya gitu. Dengan senang hati mereka berbagi ilmu dengan kami, selalu mengarahkan misalnya, ya itulah menggerakkan. Jadi betul-betul antusias sekali, dan respon dari kawan-kawan juga luar biasa gitu. Alhamdulillah. Nah ini nyambungnya ke komunitas sekolah ya, yang ada di sekolah yang sudah digerakkan oleh CGP nih ya Bu ya. Sejauh mana nih CGP dalam menentukan visi dan misi sekolah dengan komunitas yang ada di sekolah ini? Peranannya sangat besar sekali ya kayaknya Bu. Betul-betul sekali. Komunitasnya kalau yang sudah CGP yang sudah buat apa saja ya Bu? Komunitasnya diantaranya kalau IPA MGMP IPA ya di sini, diantaranya MGMP IPS ada. Jadi kami di sela-sela waktu luang, walaupun kami pulang sampai sore, itu kayaknya luar biasa menjadi suatu menambah wawasan bagi kami, yaitu dari CGP itu. Jadi kami membentuk komunitas guru IPA diantaranya, menentukan karena kan kita membuat sendiri ya, kayak alur tujuan pembelajaran membuat sendiri, kemudian modul. Nah itu kami bersama-sama di situ, setelah belajar beres ya pulang, kita meluangkan waktu Pak sampai jam 5, kadang sampai maghrib kadang di sini. Ya itu dipimpin oleh CGP. Jadi kami belajar bersama-sama lah, berbagi ilmu di situ komunitas. Nah diantaranya kan salah satunya kan kita IPTEK ya Bu ya. IPTEK itu salah satunya menjadi visi dari sekolah kami. Nah terus terang karena kami bervariasi, guru pun ada senior, ada yang junior, ada yang menguasai IPTEK, ada yang tidak. Nah dengan peran CGP di sini kami dituntut betul-betul menjadi dari yang tidak tahu menjadi tahu gitu, dan yang kurang bisa menjadi lebih bisa Pak dengan peranan CGP. Mereka juga menggerakkan. Nah alhamdulillah betul-betul, maka saya bilang tadi guru-guru penggerak ini betul-betul menggerakkan kami untuk selalu beserta belajar bersama lah gitu dalam ya tadi IPTEK misalnya. Kami kan mau tak mau sekarang harus bergelut dengan IPTEK ya Pak, bagaimana cara benahi suatu pembelajaran, menyiapkan pembelajaran. Nah dengan IPTEK ini ya kita dibimbing, belajar bersama-sama. Nah itulah komunitas belajar Pak, bisa diantaranya begitu Pak ya, alhamdulillah.
Hebat ya. Luar biasa, Bu. Biasa. Alhamdulillah. Jadi sekali lagi makanya apa ya, betul-betul yang namanya guru penggerak di sini bisa menggerakkan gitu. Bisa menggerakkan guru yang lain gitu, Pak. Gimana, Wid? Ya. Sudah? Oke, Bu. Terima kasih ya, Bu. Semoga CGP di sini membawa dampak baik ya. Amin amin terhadap amin. sekolah, Ya, dan ya. alhamdulillah sudah terasa gitu, Pak. Udah terasa. Mudah-mudahan Terima kasih Bu Entin sudah mau sama-sama. Sama-sama. kita berdiskusi bareng di Alhamdulillah, sini ya. mudah-mudahan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Ya, oke. Ya mudah-mudahan nanti di berikutnya ya banyak yang keterima juga karena Amin. antusias dari ya itu tadi budaya positif dari mereka sudah Ada menular. ketularan ya, Sudah ketularan positif. kepada komunitas yang memang belum menjadi CGP. Subhanallah kemarin hampir berapa persen ikut. Kayaknya anak-anak guru-guru muda kayaknya ikut semua kalau nggak Katanya salah. ya, kata. Subhanallah, makanya ini sekali lagi terima kasih kepada guru CGP yang ada di SMA sudah bisa menularkan lah budaya positifnya, Alhamdulillah. sudah bisa menggerakkan hati mereka untuk menjadi guru penggerak juga. Mudah-mudahan sekali lagi jauh ke depannya jauh lebih baik lagi untuk SMA Negeri Cikalong Wetan, Pak. Gitu. Amin. Oke, terima kasih ya, Bu. Sama-sama. Sehat-sehat selalu. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke, sekian wawancara kami dengan Ibu Titin. Buntin. Bu Entin, selaku Wakil Kepala Sekolah SMA 1 Cikalong Wetan. Oke.